meminta bantuan Pak Kepala untuk menjadi narasumber memenuhi tugas saya untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Iya, oke. Di sini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hal tersebut, yaitu pengambilan keputusan untuk dilema etika. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Farida kesempatan yang baik ini. Hal-hal yang kaitannya dengan etika dan moral dalam memutuskan suatu masalah, saya berpedoman pada satu regulasi dari pemerintah secara resmi, kemudian juga dasar etika, tata tertib, kemudian aturan-aturan norma agama, norma-norma kepatutan terutama di lingkungan sekolah, sehingga sebagai acuan dan juga di dalam saya menentukan kebijakan itu saya berdasarkan regulasi yang ada dan juga norma-norma, baik itu norma agama, norma yang berlaku di masyarakat, dan kepatutan yang harus saya pertimbangkan. Baik Pak, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam setiap saya mengambil kebijakan, keputusan, yang semua itu sebenarnya benar semua, tapi juga mempertimbangkan asas manfaat, kemudian aturan yang ada. Nah, selama ini saya juga minta masukan-masukan dari beberapa pihak yang terkait dengan kebijakan yang akan saya ambil ini, sehingga apa yang nanti saya putuskan itu bisa diterima oleh semua pihak dan juga bisa berjalan dengan baik, sehingga saya satu tetap memperhatikan aturan, kemudian manfaatnya, kemudian ruang lingkup daripada keputusan yang harus saya putuskan itu, juga memperhatikan masukan dari baik Bapak Ibu guru, stakeholder yang ada, dan juga dari masukan-masukan supaya semuanya bisa diterima dengan baik, sehingga apa yang diputuskan dilaksanakan itu yang terbaik untuk sekolah ini, untuk kita semua. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih. Nah, untuk memutuskan suatu keputusan kebijakan, saya biasanya mengkaji aturan, kemudian dasar-dasar regulasi yang ada, kemudian saya biasanya menganalisis kemudian permasalahan yang ada, dan langkah berikutnya saya minta masukan dan informasi dari Bapak Ibu, dari komite, dari stakeholder yang ada. Bahkan saya juga sering minta masukan dari siswa, dari OSIS. Nah, dari masukan-masukan itu kemudian saya rangkum, saya olah, analisis, kemudian saya melangkah untuk menentukan kebijakan keputusan ini. Jadi apa yang diputuskan sesuai dengan regulasi dan juga bisa diterima, bermanfaat bagi semua pihak. Gitu. Apakah ada salah satu dilema yang Bapak alami ketika melakukan pengambilan keputusan tersebut? Kemudian contohnya apa Pak? Ada banyak sebenarnya yang seringkali jadi dilema. Misalnya yang terkini kaitannya dengan sekolah adiwiyata itu tentang kantin. Di satu sisi kantin itu dibutuhkan, satu membantu menyediakan makanan sehat kepada anak-anak dan juga merupakan penghasilan dari
Bapak Ibu pengelola kantin, tapi di sisi lain juga dampaknya satu itu sampah yang cukup banyak besar, kemudian juga kantin itu menyediakan makanan yang kurang sehat. Nah, saya ini dilema, di satu sisi ini dibutuhkan menjadi sumber rezeki, tapi di satu sisi saya juga harus mengambil kebijakan untuk mensukseskan adiwiyata, kemudian membiasakan makan minum yang sehat dan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dari dilema itu saya musyawarahkan, baik itu pengelola kantin, kemudian masukan dari siswa, dari Bapak Ibu guru, karyawan, saya sepakati bagaimana supaya kantin itu pengelolanya juga tetap dapat rezeki, tapi juga mendukung untuk pembiasaan yang baik, terutama di pendidikan. Sehingga saya coba cari formulasi, sehingga latihan yang pertama kita sepakat akan lockdown dulu. Jadi ada hari-hari tertentu untuk tutup dulu, kemudian membiasakan anak, Bapak Ibu guru membawa makan minum sendiri. Ini salah satu contoh dilema. Cukup satu atau dua? Satu, tidak apa-apa Pak. Oh, iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya merasakan efektif itu apabila apa yang saya putuskan itu merupakan hasil kesepakatan. Jadi misalnya tadi masalah kantin itu akan efektif kalau itu karena kesepakatan bersama, termasuk pembiasaan di sekolah ini saya merasa bisa berjalan baik, efektif karena hasil kesepakatan musyawarah dari Bapak Ibu guru, dari semua stakeholder, sehingga keputusan itu merasa menjadi milik dan kebutuhan kita bersama. Termasuk contoh kasus yang berat itu masalah sepeda motor, bagi anak-anak kan dilema, tapi alhamdulillah sekarang bisa terlaksana dengan baik, dengan tetap edukasi, tetap anak tidak kesulitan, tapi semuanya hasil kesepakatan. Ini contohnya. Jadi berdasarkan musyawarah mufakat. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi masalah yang berat itu kebiasaan-kebiasaan yang ada dan berlaku di masyarakat yang kurang mendukung untuk pembiasaan yang baik. Misalnya masalah kebersihan. Ini karena anak itu belum terbiasa hidup bersih, hidup sehat dari rumah. Kemudian masalah disiplin berkendaraan ini juga sulit karena di lingkungan masyarakat belum mentaati tata tertib itu, sehingga di sekolah di satu sisi disuruh tertib disiplin, tapi berangkat dari rumah ini belum bisa tertib, belum bisa diajari mentaati norma-norma itu, misalnya masalah berkendaraan. Kemudian masalah rokok, misalnya di satu sisi di sekolahan Bapak Ibu guru melarang merokok, tapi di rumah orang tua dan anak itu hal yang biasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat kadangkala ini menjadi hambatan, menjadi tantangan bagi sekolah ketika menerapkan etika dan tata krama, kemudian kedisiplinan dan karakter anak. Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Untuk penyelesaian dilema atau masalah, saya biasanya tergantung masalahnya. Kalau itu bisa diselesaikan saat itu, tidak perlu memerlukan
masukan, kesepakatan ya saya selesaikan saat itu. Tapi kadang-kala kalau itu melibatkan banyak orang, menyangkut kepentingan banyak orang, kemudian melibatkan beberapa pihak, ini biasanya saya analisis dulu, kemudian kami siapkan informasi-informasi yang ada, baru kemudian kita atur waktu, kesepakatan, kemudian kita putuskan. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu sederhana, tidak banyak menyangkut banyak pihak, itu biasanya saya selesaikan seketika itu. Kalau yang menyangkut kebijakan, yang menyangkut banyak hal, banyak pihak, ini biasanya saya akan bertahap, biasanya mengumpulkan informasi permasalahan yang ada, kemudian mengkaji aturan, baru nanti saya melangkah untuk menyelesaikan masalah itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi dukungan pada saya dalam memutuskan dilema yang ada itu, saya bersyukur di sini ada tim dari Bapak Ibu guru yang istilahnya itu satu visi satu langkah, sehingga setiap keputusan itu bisa diterima, meskipun kadang-kala awal-awalnya perlu diskusi, itu hal yang biasa, tapi intinya itu pada endingnya itu ternyata kita sama untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga ini yang menjadi poin saya, yang menjadi ringan bagi saya, beban saya ketika harus memutuskan masalah termasuk etika dan sebagainya, itu karena sudah satu visi Bapak Ibu guru dengan kita semua, sehingga alhamdulillah selama ini setiap keputusan-keputusan yang menyangkut etika, menyangkut tata tertib, pembiayaan yang baik, kita bisa sepakat. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Saya punya prinsip begini Mbak, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, setiap masalah, beban yang ada ini akan mudah diselesaikan kalau kita bersatu, bekerja sama. Saya punya prinsip, bersatu pasti kita mampu, bersama-sama kita pasti bisa, sehingga setiap permasalahan yang ada di sekolah ini, apapun itu masalah etika, masalah kedisiplinan, masalah apapun, saya punya prinsip itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan seiring waktu ini semakin baik berkat dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu karyawan SMP 1 Pakis. Inilah pengalaman yang saya rasakan. Berarti ketika ada kasus dilema etika yang harus diselesaikan, ternyata itu mampu memperkuat kerjasama, kemudian saling mendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul Mbak. Soliditas semakin kuat dengan adanya masalah itu, ada hikmahnya, yaitu kita semakin yang merasakan pentingnya kebersamaan, pentingnya bersatu dalam menyelesaikan segala sesuatu yang harus kita selesaikan bersama. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan Pak. Ini sudah banyak informasi yang saya dapatkan, nanti bisa memperlancar saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Bu Farida, terima kasih. Semoga sukses, tetap semangat berjuang untuk kemajuan dan pendidikan di Indonesia secara umum, khususnya di SMP 1 Pakis.
dan juga untuk masa depan karier Bu Farida, sukses selalu, manfaat dan berkah. Amin, amin. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih, Saya sami-sami. undur diri ya Pak. Nggih. Monggo. Selamat pagi Pak Supri, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini saya mau meminta bantuan Pak Supri untuk menjadi narasumber untuk memenuhi tugas saya pada program guru penggerak. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang di Sari, dan insya Allah nanti ada pertanyaan yang bisa saya jawab sebaik-baiknya dan sejujurnya. Mau dimulai? Baik Pak Supri, saya mulai ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Supri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, karena memang saya di sini baru sekitar 6 bulan menjadi kepala sekolah, tapi memang menjadi tantangan tersendiri, dan memang ada beberapa masalah atau kasus yang pernah saya temui. Untuk mengidentifikasinya, saya biasanya lihat pertama dari permasalahannya, itu apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak. Pertama saya pegangnya adalah aturan, kemudian indikator dari aturan itu, apakah itu bertentangan dengan aturan atau sesuai tapi itu melenceng dari moral atau etika yang biasanya berlaku dalam masyarakat atau dalam lingkungan sekolah. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Pak Supri dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terutama untuk kasus ya, ini pernah saya alami itu siswa tidak sesuai aturan, karena memang aturannya di sini kita tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Kemudian terutama misalnya yang saya alami di sini itu vandalisme, coret-coret itu yang sering saya alami, dan ketika saya masuk di sekolah ini yang saya saya sorot itu adalah mengenai itu aturan itu, atau ada kejadian seperti itu. Banyak sekali fasilitas sekolah yang ada coret-coretan itu, dan saya menemui anak yang seperti itu. Akhirnya saya yang pertama memang anak itu perlu nasihat terus menerus gitu. Jadi kita harus sering-sering memberi nasihat. Jadi kita lebih ke personal pada anak. Dan sebenarnya ada satu kasus yang itu menjadi dilema juga, karena sebenarnya kasusnya itu tidak terjadi di sekolah, tapi sudah di luar sekolah. Itu juga terparit dengan vandalisme. Itu terjadi di masyarakat. Itu anak mencoret pakai pilok ya, itu kemudian ada orang tua yang komplain, dia komplain ke saya. Terus akhirnya dari komplain itu memang karena buktinya ada, karena CCTV-nya itu anak dari SD sini memang yang melakukan. Kemudian pertama saya panggil anaknya, okay. Kemudian yang kedua saya panggil orang tuanya, okay. Jadi dari memang saya tekankan kita tidak hanya memberikan semacam punishment tapi kita juga secara personal ya. Jadi kita lebih secara persuasif dan secara personal untuk mengatasi hal seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Supri lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya memang pertama kita harus
mengidentifikasi masalah tersebut itu tadi apakah sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, kita tadi sesuai aturan atau tidak, kemudian kita tadi melihat memang ada buktinya, misalnya anak atau siswa yang melakukan itu memang itu benar-benar melakukan, kemudian kita melakukan tadi secara personal memberikan nasihat-nasihat seperti ini. Kayak kita misalnya kalau sudah kepada ke anaknya sudah mandi atau sudah terselesaikan, itu kita tidak perlu memanggil orang. Tapi kalau anaknya sudah tidak bisa dilakukan penyelesaian, baru kita sampai ke orang tua. Tadi saya sama seperti kasus vandalisme sampai di luar sekolah itu kita harus sampai ke orang tua juga. Padahal sebenarnya kalau kita mau menutup mata, kita nggak peduli, ini kan sudah bukan kasus di sekolah, bukan urusan sekolah, tapi Pak Supri tetap mengambil keputusan memberikan nasihat kepada anak, kemudian juga memberikan pengertian kepada orang tua juga. Ya itu karena memang sebenarnya itu sudah jam di luar jam sekolah, tapi memang masih berseragam juga, sudah pulang sekolah, tapi buktinya memang ada itu yang melakukan anak sini, siswa sini, dan kemudian ya kita juga harus bertanggung jawab mendidik karena tujuan kita mendidik dan tanggung jawab kita mendidik kepada anak itu menjadi lebih baik. Sebagai sekolah itu sebagai pendidikan moral, kita punya tanggung jawab di sini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Supri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya selama ini saya lakukan itu tadi saya tidak memberikan hukuman, tapi kita lebih kepada tadi personal, persuasif untuk memberikan nasihat kepada anak lebih humanis gitu ya, lebih humanis, tidak lebih kepada hukuman, karena memang sebenarnya hukuman itu menurut saya juga kurang efektif, apalagi kalau hukumannya hukuman fisik. Jadi kita lebih menekan kepada humanisme atau kepada personal siswa. Jadi misalnya ada guru yang memberikan pilihan, saya juga kemarin ada siswa yang melanggar aturan itu diberi hukuman secara fisik, saya juga kurang sependapat, kurang setuju. Jadi kalau saya mempelajari mungkin dari materi-materi yang saya pelajari itu sekarang itu mendidik anak itu tidak hanya memberikan reward atau punishment, tapi kita ada hal lain atau ada lebih yang humanisme gitu ya. Nah, ganti keyakinan anak terkait nilai-nilai kebajikan yang ada, biar anak-anak itu sadar sendiri. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya memang di sini anaknya itu berbeda sekali ketika saya masuk, kemudian saya bandingkan dari sekolah yang sebelumnya karena memang di sini dari karakter orang tuanya atau dari lingkungan masyarakatnya sudah berbeda. Di sini sudah masuk ke pinggiran kota, jadi lingkungan dari rumah itu sudah terbawa ke sekolahan. Jadi tantangannya itu memang karakter anak yang dibawa dari rumah, mungkin karena latar belakang ekonomi atau latar belakang dari orang tua itu sangat beragam. Berbeda kalau misalnya sekolah yang saya alami itu lingkungannya lebih seragam misalnya orang tuanya sebagai petani. Di sini kan banyak sekali latar belakang. Jadi tantangannya memang dari latar belakang atau karakter dari anak yang dibawa dari rumah itu ya sulit sekali. Sehingga harus sering-sering memberi motivasi, memberi nasihat ya, tidak hanya sekali dua kali. Kita harus istilahnya kalau betul juweh ibaratnya lambi satu kali samerang gitu ya, itu harus sering-sering seperti itu. Mungkin
bisa juga dengan ini nih Pak, pembiasaan budaya positif di sekolah, mungkin nanti bisa terbawa juga sampai di rumah mereka. Ya, sebenarnya memang dari apa itu budaya positif kita memang dari visi misi sekolah kami itu memang kita juga tekankan tentang budaya, karena visi misi kita adalah genta itu ya terkait dengan budaya itu. Kemudian apa Pak Supri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Supri jalankan? Ya, sebenarnya kalau jadwal itu saya tidak memberikan atau membuat jadwal tersendiri, karena memang kita menyelesaikan itu kita berdasarkan masalah yang kita temui, jadi secara insidental saja. Jadi kita untuk penanganan masalah-masalah atau kasus yang kita alami kita tidak membuat jadwal, jadi kita hanya jika ada terjadi masalah atau kasus-kasus kita baru membuat treatment atau melakukan mengidentifikasi masalah seperti itu. Untuk penyelesaian masalah tersebut Pak Supri selesaikan sendiri atau ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Pak Supri dalam pengambilan keputusan? Tentunya saya di sini sebagai kepala sekolah dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita satu sekolah itu adalah sebuah keluarga, sebuah tim, dan misalnya di sini saya tidak sendiri, dan saya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah itu saya bekerjasama dengan guru lain, terutama di sini ada guru senior yang dulu mungkin lebih tahu apa itu sebelum dia tahu kondisi lingkungan masyarakat di sini, lingkungan sekolah di sini. Jadi saya pasti berembuk atau bermusyawarah minta bantuan dengan guru yang lain, terutama yang guru senior yang juga lebih paham di lingkungan sekolah. Yang terakhir Pak Supri, dari semua hal yang telah Pak Supri sampaikan, pelajaran apa yang Pak Supri petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ini? Ya, ini menjadi kepala sekolah itu sebuah amanah dan sebuah juga tantangan, dan ini pasti berbeda ketika saya menjadi guru dan ketika saya menjadi kepala sekolah. Misalnya ada masalah atau kasus yang dialami sekolah itu, tentu saya sebagai yang dituakan atau pemimpin di sini, saya sebagai leadernya saya harus bisa menyelesaikan masalah itu, yang pertama. Yang kedua, kita juga menjadi lebih lebih secara pendewasaan pemikiran, kita juga lebih lebih dewasa ya untuk menangani kasus itu. Berbeda ketika kita menjadi guru, itu mungkin lingkupnya hanya lingkup kelas atau lingkup perantauan. Kita sudah menjadi perusahaan, lingkupnya sudah luas ya, tidak hanya kelas, tidak hanya sekolah, guru, tapi juga dengan masyarakat. Jadi kita petik seperti itu, kita banyak hal yang bisa saya pelajari atau saya petik dari kejadian yang saya alami. Dan tadi terkait dengan budaya tadi, visi misi di sekolah kami adalah genta teras budaya, generasi yang beriman, bertakwa, terampil, cerdas dan berbudaya tadi budaya. Jadi kita sekolah ini juga mengantisipasi hal-hal yang tidak baik atau negatif. Tadi kita juga budaya yang positif. Setiap hari itu kita ada sholat berjamaah, kemudian pembiasaan pagi, cium tangan pada itu ya, itu hal-hal yang tadi budaya positif itu juga untuk mencegah atau mengurangi hal-hal yang negatif atau mengurangi kejadian masa-masa yang terjadi di sekolah. Harapannya dengan adanya budaya positif di sekolah ini bisa dibawa ke rumah, jadi di rumah juga mereka dapat melaksanakan budaya positif tersebut.
meskipun lingkungannya yang memang sangat beragam sekali di sini. Sangat kompleks, beda dengan ya itu latar belakangnya memang beda. Pak Supri, terima kasih telah menyediakan waktu untuk sharing, membantu saya menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak. Semoga Pak Supri dapat menjalankan amanah sebagai kepala sekolah di sini dengan baik dan dapat membantu anak-anak dan masyarakat di sini. Oke, sama-sama Bunda, terima kasih juga. Hanya itu tadi yang bisa saya sharingkan terkait dengan apa yang saya alami, yang saya laksanakan ketika menemui hal-hal atau kejadian yang sebenarnya masalah atau kasus-kasus ini. Mohon maaf jika saya tadi memberikan jawaban kurang, masih kurang memuaskan.